Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau tuannya mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, pesta Maria Magdalena adalah salah satu pesta yang sangat indah di dalam gereja, karena saat kita merayakan pesta ini kita selalu merayakan kemurahan hati Tuhan. Hati Tuhan yang sangat penuh pengertian, yang selalu memaafkan, selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa jadi lebih baik, supaya bisa punya hidup lebih baik. Siapa Maria Magdalena? Kita tahu bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang daripadanya Yesus mengusir setan-setan. Jadi kita tahu bahwa di masa lalunya hidup Maria Magdalena ini dikuasai oleh setan-setan. Bagaimana hidup yang dikuasai oleh setan? Tentu ini adalah hidup yang sangat menderita, hidup yang jauh dari Tuhan kalau dikuasai setan. Tetapi Yesus sangat mencintai Maria Magdalena dan menyembuhkannya, memberikan hidup yang baru. Bukan hanya itu, Yesus memberikan misi baru yang sangat penting buat Maria Magdalena. Maria Magdalena menjadi pewarta kabar sukacita yang pertama, pewarta kabar kebangkitan Yesus yang pertama. Karena Maria Magdalena tahu lebih dulu tentang kebangkitan Yesus daripada para murid lainnya, dan Maria Magdalena ditugaskan oleh Yesus untuk menyampaikan kabar sukacita kebangkitan Yesus kepada para murid lainnya. Bayangkan, seorang dengan masa lalu yang gelap bisa punya tugas yang begitu luar biasa. Bishop Fulton Sheen pernah mengatakan, setiap santo punya masa lalu, setiap pendosa punya masa depan. Jangan kita kecil hati dengan keadaan kita sekarang. Siapa kita? Kalau kita masih kadang-kadang atau bahkan seringkali masih jatuh dalam dosa dan tidak sabar dengan diri kita sendiri, jangan kehilangan pengharapan. Gak usah
merasa dikuasai oleh rasa malu, kecil hati, putus asa, tetapi terus berharap pada Yesus. Karena masa depan kita bukan tergantung pada tangan kita sendiri, tapi masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dan kita selalu perlu bekerja sama dengan rahmat Tuhan, supaya kita juga bisa menjadi seperti Maria Magdalena, menerima tugas dari Tuhan dan menjalankannya sebaik mungkin. Seperti Maria Magdalena, dia langsung lari dan sampaikan kabar sukacita itu kepada para murid lainnya. Semoga kita bisa mencontoh teladan Maria Magdalena dalam hidup kita sehari-hari.